Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan menjelaskan strategi pembelajaran PAI yang tepat. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditentukan. Artinya, bisa terjadi apabila pada suatu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Madwena, fokus dalam tekanan strategi pembelajaran berada pada cara, yaitu cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda pula. Secara detail, menurutnya, strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian atau organizational strategi. Merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi dan kegiatan. Ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan semacamnya. Selanjutnya yaitu strategi penyampaian atau delivery strategi adalah cara penyampaian pembelajaran pada mahasiswa dan menerima serta merespon masukan dari mahasiswa. Yang terakhir yaitu strategi pengelolaan atau manajemen strategi, yakni cara dalam penataan interaksi antara siswa dengan variabel strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Ini berarti strategi pengelolaan berhubungan dengan pemilihan tentang dua strategi tersebut yang mana harus digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya dilakukan penjadwalan, kontrol pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar, dan motivasi. Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan suatu bahan ajar atau materi bisa mudah dipahami dan masuk dalam struktur kognitif apabila terkandung makna dan terkait dengan apa yang ada di dalam struktur kognitif siswa. Namun, kenyataannya struktur kognitif tiap siswa tidak sama, tergantung pada pengalaman yang dilihat dan dipelajarinya. Oleh karena itu, penyampaian materi PAI harus terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu guru. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Rekayasa pembelajaran dilakukan guru untuk membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan lingkungan yang diharapkan dari proses belajar peserta didik, yang pada akhirnya peserta didik memperoleh suatu hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan dan pembelajarannya harus berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Komponen strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuannya menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. Tujuan merupakan penentu. Selanjutnya yaitu tujuan. Dalam strategi pembelajaran, penentu tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran yang selanjutnya yaitu bahan pelajaran. Merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang merupakan materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntunan masyarakat. Menurut Suharsimi, bahan ajar merupakan komponen inti yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah metode. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya adalah alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Sumber belajar dapat berasal dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaannya. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Yang terakhir adalah situasi atau lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan atau situasi dan keadaan fisik. Kenyataannya, struktur kognitif setiap siswa tidak sama, tergantung pada pengalaman yang dilihat dan dipelajarinya. Oleh karena itu, penyampaian materi PAI harus terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu guru. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Rekayasa pembelajaran dilakukan guru untuk membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan lingkungan yang diharapkan dari proses belajar peserta didik, yang pada akhirnya peserta didik memperoleh suatu hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan dan pembelajarannya harus berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Komponen strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuannya menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis strategi pembelajaran yang tepat untuk mata pelajaran PAI. Menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan akhirnya dapat mengamalkan. Dari pengertian strategi pembelajaran dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apabila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, maka strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah perencanaan tentang rangka kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yakni menciptakan manusia yang seutuhnya dengan jalan membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Jenis strategi pembelajaran yang tepat untuk mata pelajaran PAI. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangka kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar pemilihan strategi pembelajaran PAI. Yang pertama,
mengidentifikasikan dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Kemudian memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita, pandangan, dan pandangan hidup masyarakat. Memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap tepat, efektif, sehingga dapat menjadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan tugasnya. Memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi. Jenis strategi pembelajaran yang tepat untuk mata pelajaran PAI. Strategi penyampaian. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi kelompok. Pembelajaran kelompok dilakukan secara berregu. Bentuk pembelajaran kelompok ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal, atau bisa juga dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini dapat memperlatih kecepatan belajar individual, semua dianggap sama. Strategi pembelajaran individual, groups individual learning. Strategi pembelajaran individual dilakukan peserta didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu serta peserta didik dan yang bersangkutan. Metode pembelajaran dalam perspektif Islam. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di hadapan peserta didik. Metode tanya jawab. Metode ini adalah metode yang tertua. Metode ini dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan dari bahan pembelajaran yang akan diajarkan dan mengajukan pertanyaan. Metode demonstrasi. Metode ini adalah metode mengajar yang digunakan memperjelas sesuatu pengertian untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Metode eksperimen. Metode ini biasanya dilakukan dalam suatu pembelajaran tertentu seperti pembelajaran yang berhubungan dengan alam, kimia, dan sejenisnya. Metode pemberian tugas. Tugas-tugas tertentu pada anak didik, sedangkan hasil dari tugas tersebut diperiksa oleh guru. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah drama
atau sandiwara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memainkan suatu cerita yang telah disusun. Kesan dari drama yang dimainkan sendiri akan besar pengaruhnya terhadap anak didik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.